Selamat pagi, Bapak Ibu rekan-rekan damai yang berbahagia, namo saya di budaya, namo budaya. Ya, tempat baru ya. Saya yang baru kemari, tiba-tiba katanya di lantai dasar. Oke, bagus, fine ya. Jadi yang senior bisa hadir lebih ini ya, nggak usah manjat tangga katanya ya. Oke, kalau dibilang tua tersinggung. Kita ngomong senior aja ya. Oke, Bapak Ibu teman-teman, eh, materinya masih nyambung. Kita masuk ke satu tahun yang baru. Iya, New Year pengertian saya bukan hanya bicara tentang tahun 2026. Sebentar lagi New Year kan? New Year bagi orang Tionghoa kan? Iya, Chinese ya, Chinese New Year. Nanti Muslim juga akan tahun baru Hijriah. Jadi ini berturut-turut nih, tahun baru Masehi, tahun baru Imlek, tahun baru Hijriah. Dan setiap kali kita bicara tentang tahun baru, siapa yang punya resolusi? Nanti tahun depan saya akan lebih baik. Ada? Biasa gitu ya. Nah, biasa juga tiap tahun resolusinya banyak. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau makin baik, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu teman-teman, dalam ajaran Buddha bagaimana sih kita melihat satu fenomena tahun baru ini? Ya, apakah tahun baru cukup dengan baju baru? Siapa yang udah punya baju baru? Ya, tahun ini tahun kuda apa? Sibuknya bukan bagaimana New Year, New You-nya, tapi biasanya lihat TikTok. Pak Ce-nya gimana? Sio ini cocok nggak? Nah, biasa gitu ya. Sudah mulai cari Sio-nya cocok nggak? Tahun ini sukses nggak? Um, Boleh nggak ya? Fine, boleh-boleh aja teman-teman ya. Mencari kecocokan antara Sio kita, tahun lahir dan seterusnya dengan tahun yang akan datang. Akan tetapi, apakah itu cukup? Kalau umpamanya ramalannya bilang, tahun depan jeblok nih, susah. Kira-kira gimana perasaannya? Galau? Stres? Nggak nyaman? Kalau dibilang, oh tahun depan sukses, baru seneng. Biasanya kan gitu kan? Rata-rata manusia maunya dengernya baik-baik aja. Rata-rata manusia mau dengernya yang cocok. Kalau nggak cocok, dicocok logi katanya ya. Kalau nggak pas, dipas-pasin lah. Pokoknya sampai happy. Nah, apakah ini cukup bagi kita? Nah, kalau kita sudah mengenal ajaran Buddha, maka kita harus melihat hidup kita tidak sesederhana hanya dengan cocok logi, sio ini sukses, sio itu sukses, dan seterusnya. Walaupun itu ada kebenaran, ya banyak yang percaya itu ada kebenaran. Iya. Jadi kalau umpamanya ada orang yang lihat sampai, tahu Pak Ce tahu ya? Pak Ce tahu ya? Yang nggak tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Rata-rata bingung semua. Terutama yang muda nggak ngerti Pak Ce. Pak Ce itu biasanya kalau orang Chinese ya dari uh, uh, tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir sampai jam lahir ya. Itu dilihat nanti diurutkan, kemudian ada 5 elemen dan seterusnya. Ya, tapi teman-teman don't worry, sekarang sudah banyak aplikasi. Nggak usah tanya ke peramal, tanya ke handphone udah bisa. Ya, tinggal download aplikasinya free lagi. Tapi kalau mau yang detail bayar. Dan Anda bisa lihat nasib Anda gitu loh. Jadi handphone ini bisa ramal nasib. Teman saya sampai bilang, ya bagaimana nasib peruntungan saya lahir tahun sekian, 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 sekian. Ya di tahun 2000, tanya sama ChatGPT. Jadi tukang ramalnya ChatGPT sekarang. Ya, ini mungkin tahun depan ya. Ya, beberapa tahun lagi peramal itu hilang profesinya. Digantikan oleh AI. Bisa sampai detail gitu ya. Nah, jadi apakah dengan meramal kemudian kita sudah happy? Apakah dengan diramal kemudian dikatakan tidak bagus kemudian kita stres? Apakah yang terjadi seperti itu? Biasanya banyak seperti itu teman-teman. Ya. Tapi hari ini kita pahami apa itu ajaran Buddha. Melihat tahun baru ini seperti apa. New Year, New You. Kita mau masuk Imlek 2 hari lagi. Ya 2 hari lagi ya. Besok udah makan-makan, nah, habis Imlek. Terus habis Imlek so what gitu loh. Apakah diramal pasti akan menjadi lebih baik? Pasti akan lebih baik. Apakah pasti akan jadi lebih kaya? Nah pertanyaannya, yang kita cari dalam hidup apa sih? Hidup buat apa sih? Nah ini udah punya anak kan? Sampai bawa anaknya keren. Nah, tapi Ci, hidup ini buat apa Ci? Panjang banget nya.
Buat happy. Ah, jadi udah happy? Udah. Udah happy fine ya. Tapi kalau ditanya 100 orang akan punya jawaban yang berbeda-beda. Hidup ini buat apa? Ya, ada yang apa sih yang paling berharga di dunia ini? Kesehatan. Sehat nih, tapi nggak punya uang. Ah, yo. Masih bisa kerja? Ya, fine. Ya. Tapi ketika kita bicara sehat, rupa jelek, miskin, udah di belakang. Sengsara banget. Sehat tapi sengsara banget gitu ya. Kita punya keinginan banyak loh, tanpa henti. Kalau Buddha katakan karena keinginan kita terjebak ke dalam duka kan. Akan tetapi kita boleh nggak punya keinginan? Oke, kita punya keinginan, fine. Tapi kalau tidak terwujud, kita menderita. Nah sekarang bagaimana cara kita mewujudkan di tahun baru ini? Nah kita mulai bahas dari yang pertama. Ya, yuk di depan masih kosong. Ya, ya kalau kurang depan sini bisa. Boleh. Ya, ini yang bagian wanita kayaknya siap-siap. Ada yang baru lagi duduknya sini nih. Gak apa-apa lah ya sambil latihan. Ya, oke. Bapak Ibu teman-teman. Harapan biasanya di tahun baru harapannya apa sih? Ci, harapannya apa? Nggak punya harapan. Sedih banget nggak punya harapan. Cincai lah ya. Harapannya apa? Lebih bahagia. Oke, lebih bahagia. Jadi kurang bahagia ya, lebih bahagia gitu. Biasa kan harapannya kalau nggak punya kan? Apalagi, Ci? Damai dengan diri sendiri. Oke. Siapa yang pengen kaya? Angkat tangan. 2 orang cuma pengen kaya. Padahal doanya tiap hari minta rezeki, minta rezeki. Pas ditanya di Viara, siapa yang pengen kaya? Malu. Sungkan. Siapa yang pengen lebih kaya? Tahun depan. Mulai nih, tambah nih, jadi 10. Siapa yang pengen kaya? Angkat tangan. Ya udah, lihat kiri kanan dulu baru angkat tangan. Oke, kita mulai dengan satu hal yang simple ya. Keduniawian, oke, fine. Tetapi harapan banyak orang adalah menjadi lebih makmur, lebih kaya, ya kan? Jadi orang miskin susah nggak? Kalau miskin susah? Bukan susah, nyusahin. Bukan hanya susah loh ya. Kalau susah kan diri sendiri. Anda ketemu orang miskin, ya, ada nih, Anda, ya, datang ke teman, aduh, pinjam uang lagi dong. Kira-kira, yang susah siapa? Dia sendiri atau semuanya susah? Ya, dasar pertama kalau kita bicara tentang kehidupan kita, ya, jangan jadi orang susah, jangan jadi orang miskin. Ya. Kelahiran kita berulang-ulang di banyak kehidupan. Ya. Kita beresin yang pertama dulu. Kemiskinan itu membuat kita bukan hanya menderita, tetapi sulit belajar dharma. Oke? Sulit menambah parami atau karma baik. Ya. Di sat paramita maupun dasa paramita, ya. Dana ditempatkan yang pertama kan. Kalau sat paramita dana, kemudian sila, ya. Dana itu kemurahan hati, yang kedua sila, yaitu kemoralan, yang ketiga santi, kesabaran, yang keempat adalah wirya, tekad, semangat, yang kelima adalah dayani, ketenangan batin, dan yang keenam adalah prajna atau kebijaksanaan. Nah, kenapa dana diurutkan di pertama? Kita harus memahami dulu. Karena ini dasar. Tadi saya katakan, nggak punya uang, mungkin, ya, simple, sederhana, ya sudah nggak punya uang, fine. Beda ya dengan non perumah tangga. Bagi kita yang perumah tangga, dana atau uang, atau rezeki, atau harta, kekayaan, menjadi dasar. Bayar, anak sekolah bayar nggak? Bisa nggak pakai terima kasih aja tiap bulan? Mau nggak kepala sekolah yang terima? Terima kasih ya.
namanya terima kasih kembali. Selesai gitu. Tapi tidak menyelesaikan masalah, yaitu dia butuh dana. Kita butuh dana. Jadi kalau ada umat mengatakan, uang bukan segala-galanya. Ya, saya katakan, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, masih hidup sebagai manusia, jangan mengatakan itu. Kenapa? Karena kalau Anda katakan, ya Anda kalau belajar tentang NLP, ya, New Linguistic Programs, ketika Anda katakan, saya nggak, uang nggak penting. Benar-benar uang nggak datang. Ya kan? Kita tahu ya. Semesta ini akan mewujudkan apa yang kita bayangkan atau apa yang kita impikan. Termasuk Bapak Ibu teman-teman, kelahiran mendatang sangat tergantung pada pemikiran kita. Konsep-konsep kita saat ini itu menentukan bentuk kelahiran yang mendatang. Bagi mereka yang suka marah, gitu, nanti bentuk kehidupan mendatang bisa terlahir ke alam-alam yang penuh kemarahan. Bisa jadi asura dan seterusnya. Nah, itu mempengaruhi. Termasuk ketika kita berpikir, oke, kalau begitu, saya mengapa ngajarkan ini? Romo ngajarin tentang cari uang. Iya. Karena kalau kita mau hidup lebih bahagia, tadi mau bahagia kan? Pertanyaan saya, bahagia tapi nggak punya uang gimana? Karena umat Buddha seringkali skeptis tentang uang. Nggak apa-apa lah, terlalu duniawi. Dengan uang kita bisa melakukan banyak kebajikan loh ya. Pas Imlek sekarang, banyak orang susah. Mau nggak Anda berdana, misalnya bagiin sembako buat mereka yang miskin? Mau. Ada orang datang, miskin, datang kepada Anda. Minta bantuan dong. Tenang, gue bantuin. Bantu doa. Dia lagi lapar. Apakah cukup? Sehingga, kalau kita melihat bahwa ada kehidupan kita membutuhkan dana untuk support kita membutuhkan dana untuk mensupport orang lain, keluarga, dan seterusnya. Maka kita harus punya pemikiran yang benar tentang dana, oke? Pandangan yang benar tentang dana. Nah, kalau kita melihat ajaran Buddha, ya, maka kita harus tahu bahwa konsep dasar, ya, ada 4 konsep dasar dalam agama Buddha ya, teman-teman. Yang pertama adalah tentang 4 kebenaran mulia 8 jalan utama. Ya, next pertemuan kita saya akan bahas tentang ini, ya. Tentang duka, akar duka, kemudian lenyapnya duka dan cara melenyapkan duka ya. Kemudian ajaran Buddha yang penting yang kedua adalah tilakhana, anicca, dukkha, anatta. Ya, ajaran Buddha yang ketiga adalah paticca samuppada. 12 hukum rantai sebab akibat saling bergantung. Dan yang keempat adalah karma dan tumimbal lahir. Karma dalam ajaran Buddha, ya, pemahamannya harus dipaketkan dengan tumimbal lahir. Paham ya? Jadi kalau agama lain atau teman-teman kita di tempat lain bilang, karena karma lu. Dia cuma bisa bilang karma, itu bukan karma dalam pengertian ajaran Buddha. Kenapa? Karena mereka percaya kelahiran cuma sekali. Sehingga karma mereka cuma konsepnya balas dendam. Tetapi dalam pemahaman ajaran Buddha, karma ini harus dikaitkan dengan sebuah proses kelahiran berulang. Terus menerus. Baru kita bisa memahami karma secara benar. Nah, kalau kita bicara tentang dana adalah dasar dari kehidupan yang baik. Kehidupan kita yang baik di sini, saat ini. Kalau kita melihat, kalau hari ini nih misalnya, kita tidak punya cukup dana, kita tidak punya cukup kekayaan, kita tidak cukup punya kemakmuran. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kira-kira kenapa kita jadi miskin? Ada orang jadi miskin, kenapa? Karena apa? Karena malas. Ada yang bilang begitu kan? Orangnya males. Di pasar induk ada tukang pikul, Anda masih tidur jam 3 pagi, dia udah bangun. Anda udah jam 8, jam 10 malam dia udah tidur, dia masih bangun. Dia masih kerja. Kurang kerja keras. Kurang motivasi. Mereka memang kurang motivasi. Pagi, siang, sore, malam kerja. Beberapa minggu yang lalu ada berita kan, tukang Gojek meninggal di jalan. Kecapean. Apa kurang kerja keras mereka? Tapi kenapa? Ya.
Kalau tanya motivator ya selalu bilang, harus kerja keras, semangat luar biasa, bla 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 bla. Tapi kenapa ada orang yang sudah kerja keras luar biasa, ya bukan bukan kerja, tulangnya sampai dibanting tulang kan, udah banting semua, tetap masih miskin gitu loh. Why? Pertanyaannya kenapa? Kalau kita hanya memahami bahwa di agama lain atau di ajaran lain, ini nasib nih, takdir nih, sudah ditentukan. Ya. Maka jawabannya jadi simpel sederhana dan mereka akhirnya pasrah. Pasrah saja sudah. Mau apa lagi? Hidup sudah seperti itu. Mereka terima. Tetapi mereka terima dengan pasif. Berbeda dengan ajaran Buddha. Kita harus memahami, kita menerima dengan aktif atau bijaksana. Apa maksudnya? Kalau seseorang miskin, ya kita lihat kehidupan sekarang tidak mampu, tidak punya cukup kekayaan, maka kita harus melihat sebuah proses di masa lampau. Siapapun yang tidak cukup berdana, ada orang miskin tanya, yuk berdana yuk. Makan aja susah, masa suruh berdana? Ya dia akan tetap miskin. Tapi kalau kita belajar ajaran Buddha, kenapa dia miskin? Karena dia tidak cukup berdana. Oke. Nah, kalau kita melihat sebuah proses di masa lampau, berkaitan dengan masa sekarang, berkaitan dengan masa depan. Nah, sekarang kita bicara New Year, New You. New Year itu sesuatu di masa depan. Apa harus kita lakukan? Menyadari ini. Pertama, kita menyadari sebuah proses bahwa hari ini adalah sebuah akibat dari apapun yang kita lakukan di masa lampau. Dan kita jangan denial. Langkah pertama Bapak Ibu teman-teman untuk menjadi new you. Seseorang yang betul-betul memahami masa depan. Bagaimana kita melihat masa depan. Kalimat pertama adalah tanggung jawab. Apa itu maksudnya? Jangan pernah menyalahkan kalau kita mau menjadi new you. Sesuatu yang baru, yang betul-betul lebih baik, lebih kaya, lebih sukses, lebih hebat, lebih semua yang lebih. Langkah pertama Bapak Ibu teman-teman belajar untuk bertanggung jawab. Itu yang pertama dulu. Bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap apapun yang terjadi pada diri Anda tanpa menyalahkan apapun dan siapapun. Termasuk menyalahkan diri sendiri. Itu dulu. Kalau tidak berat. Kalau tidak, kita tidak akan menjadi seseorang pribadi yang baik dan baru. Contoh misalnya, ya. Siapa namanya? Dora. Dora. Ingat itu ya, yang nyimpen peta ya. Petanya masih ada ya? Masih. Jadi mau tanya peta, selain Google Map, tanya Dora ya. Oke. Jadi Dora, suka nggak kalau diomelin orang? Suka nggak ngomelin orang? Nggak juga. Oke. Pernah nggak Dora ngomelin Dora? Pernah. Tahu kan Dora nggak disuka diomelin kan? Yang ngomelin siapa? Dora sendiri. Kenapa ngomelin Dora? Dora nggak suka diomelin, nggak happy. Tapi Dora diomelin oleh Dora. Why? Inilah yang paling sulit dalam hidup. Ya. Kita seringkali menyesal. Oke. Menyesal dengan apa yang Dora lakukan di masa lampau. Ya. Gara-gara Dora yang tahun lalu, hari ini Doranya jadi susah. Emang Dora ada berapa banyak sih? Ada berapa banyak Dora? Dora yang tahun lalu dengan sekarang emang beda. Oke, siapapun yang hari ini, teman-teman ya, siapapun yang hari ini yang masih menyalahkan masa lampau, ya, saya buat sebuah analogi, simple ya. Anda pernah sekolah kan? Semua pernah sekolah. Waktu TK, ya, TK. Guru tanya, 1 tambah 5 tambah 7. Anda bisa jawab nggak? Nggak bisa jawab. Berarti Anda bodoh banget saat itu.
Kenapa Anda katakan, Anda kok, aduh, bodoh banget ya, 1 tambah 5 sama 7 nggak bisa. Karena Anda menilai dari, kapan Anda nilai dia? Waktu Anda TK, Anda nilainya kan sekarang kan? Anda jadi penilainya sekarang kan? Lihat Anda TK nggak bisa, betul? Tapi kalau saat itu Anda TK, ya wajar nggak? Nggak bisa. Wajar. Ketika naik ke SD, sudah bisa kan 1 tambah 5 tahun, oh gampang. Tapi kalau ditanya, logaritma dari 5 tambah 2, logaritma apa? Bagi yang SMP SMA, wah ini anak kecil nggak bisa nih. Oke? Salah nggak waktu Anda SD masih belum bisa? Salah? Enggak. Tapi ketika Anda menilai anak SD ini, yaitu diri Anda, saat ini, Anda katakan, anak ini kok nggak bisa sih? Paham ya? Semakin Anda naik, Anda makin pinter. Tetapi, Anda kan berkembang terus. Betul ya? Makin pinter, makin pinter. Fair nggak kalau Anda menilai diri Anda di masa lampau dengan standar sekarang? Fair nggak? Nggak fair. Paham ya saya maksudkan? Jadi kalau masih melihat diri kita di masa lampau, salah, kurang, gara-gara dia, gara-gara saya di masa lampau salah investasi lah sehingga saya rugi dan seterusnya. Anda nilainya kapan? Anda menilainya saat itu atau sekarang? Setelah Anda tahu. Ya, hidup harus fair. Oke. Yang kedua, apakah keputusan dia salah? Paham ya? Yang pertama, jangan menilai dari posisi Anda yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang orang lain lakukan, apapun lakukan, kalau Anda standarnya tinggi, semua tidak akan memuaskan. Semua akan kurang, termasuk diri Anda. Fine ya? Yang kedua, apakah ada keputusan yang salah? Ini supaya bisa kita menjadi new you ya. Orang yang baru yang betul-betul lebih fair, lebih baik memandang hidup. Ya. Yang kedua adalah, apakah ada keputusan yang salah? Dora, menyalahkan Dora yang kemarin. Setelah Dora tahu hasilnya sekarang kan. Contoh misalnya, ya. Waktu itu Dora di bulan lalu, oke? Harga emas naik, beli atau enggak? Nanti sebentar juga turun. Tunggu dulu lah sebentar. Oke. Sekarang ternyata naik. Ngomel nggak? Oh ngomel. Nah kan, gua udah bilang kan Dora kan bulan lalu. Oke? Tapi kalau sekarang tiba-tiba turun jauh, kamu puji nggak Dora yang kemarin? Hebat loh Dora yang kemarin. Pinter banget loh. Ya. Pertanyaan saya, keputusan Dora yang kemarin bulan lalu tidak beli emas, benar atau salah? Itulah yang terjadi dalam hidup kita. Kita paling pintar kalau sudah tahu hasilnya. Paling pintar. Kalau ternyata salah, kita maki-maki. Ternyata benar, wah hebat kita puji. Setelah kita tahu. Siapapun pintar kalau sudah tahu. Paham ya? Ini ilmu mendasar bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita bahwa tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua keputusan, kalau balik lagi ke bulan lalu, tanpa mengetahui sekarang, kira-kira beli atau enggak? Tanpa enggak tahu loh ya, masa depan seperti apa. Bisa jadi enggak beli juga. Artinya, pertimbangan kita di masa lampau, keputusan-keputusan kita di masa lampau, itu adalah keputusan terbaik saat itu. Yang kita putuskan dengan semua kondisi yang terbaik. Jadi, Dora di masa lampau jangan lagi disalahkan untuk keputusan yang dia buat. Karena dia sudah lakukan yang terbaik saat itu. Oke? Nah, masalah hasilnya kita nggak ada yang tahu. Paham ya? Jadi yang pertama lah,
tanggung jawab pada diri sendiri, kepada nasib kita. Bagaimana caranya? Pertama adalah jangan pernah menilai diri kita dengan standar yang sekarang. Yang kedua, janganlah menilai setelah kita tahu hasilnya. Oke, kalau begitu apa harus kita lakukan? Kenapa hasilnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan? Itu lebih penting yang kita bahas. Karena kalau kita menyalahkan terus-menerus apapun, problem. Kenapa kamu miskin? Karena si A pernah nipu gua. Karena Dora dulu pernah nipu. Karena ini. Nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Pertanyaannya, kenapa kamu yang ditipu? Bukan orang lain. Kenapa kamu yang rugi? Bukan orang lain. Itu lebih penting kita jawab. Jadi, kalau Buddha ibaratkan seseorang yang kena panah, ya, jangan ributin. Ini panahnya bentuknya dari kayu atau dari besi. Siapa yang panah? Panahnya dilempar dari jarak berapa? Dan nggak perlu. Darah udah bruk. Hidup udah setengah mati. Yang perlu kita beresin apa? Lukanya. Selesai. Ya, kalau kita menjadi new you di masa depan, kita beresin luka sekarang. Jangan lagi ngurusin gara-gara si ini, si itu. Kebanyakan ya, saya juga jadi konselor kan, jadi konselor. Kebanyakan orang terjebak di masa lampau sehingga tidak pernah punya masa depan. Oke, ingat kalimat ini. Kalau Anda terjebak di masa lampau, pernah nonton film Pasir Hisap gitu? Ya, atau Anda di lumpur atau kena lem, ya. Kaki Anda dilem gitu ya. Ya. Anda sulit melangkah kan? Ya. Lemnya di mana? Lemnya di masa lampau. Banyakan orang nggak bisa ngomongin masa depan. Kita ke depan mau gimana? Nggak bisa. Mesti beresin masa lampau. Masa lampau nggak bisa diberesin. Loh, kenapa nggak bisa diberesin? Karena sudah terjadi. Nah, ke depan maunya apa? Baru bisa beresin masa depan. Oke? Cerita masa lampau yang kita mau beresin masa depan, kita harus lihat ke depan kan? Selalu melihat ke depan. Dan ingat Bapak teman-teman, ya, jangan terjebak ke semua persoalan di masa lampau. Oke, sekarang kita lihat ke masa depan. Ke depan mau apa? Saya selalu tanya. Jadi next maunya apa? Solusinya apa? Kita mau masa depan apa? Oke, saya mau masa depan lebih kaya. Fine. Balik kepada topik. Kita pahami bahwa apapun yang bisa kita berikan atau apapun yang kita berikan bisa menghasilkan karma baik. Oke. Apapun yang kita berikan, ya nanti tergantung lagi pada niat dan seterusnya. Tapi apapun yang kita berikan, pada dasarnya bisa memberikan karma baik. Itu dulu. Ingat baik-baik. Ya, saya pengen berdana. Dana hasilnya adalah kekayaan. Kita dana materi, dapat kekayaan di masa depan. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan kekayaan lebih maksimal di masa depan, ingat baik-baik. Ya. Kalau Anda pelit, kikir, tidak mau berbagi, jangan berharap punya kekayaan. Share. Tidak ada yang namanya miskin dengan memberi. Oke. Jadi banyak orang masih berhitung ketika memberi. Saya sering kasih perumpamaan sederhana kan? Ya. Sebentar ya. Kayaknya ada. Sebentar, sorry. Ini ada yang penting sekali. Sorry. Ya. Ketika, contoh misalnya ya saya ambil perumpamaan sederhana, bagaimana kita ketika berdana, kita seperti berdagang, hitung-hitung. Ya, tapi banyak orang berdagang seperti berdana, sampai rugi terus. Ya, nggak ada hitungan. Banyak yang begitu. Oke, contoh misalnya ya, yang udah punya pacar belum? Nah, yang pakai jaket tuh. Belum? Oh, belum, masih kecil ya. Masih kecil. Contoh nih ya, pas mau berdana di Viara ya, dia lihat-lihat,
Di kantong ada cepeceng, nah 100.000. Oke, 100.000 keluarin. Ada 100.000. Pas mau berdana, mikir pulang, udah janji sama pacar, mau pergi nonton. Oke, nonton 2 tiket kan, cepeceng pas. Kira-kira berdana atau nonton? Nonton atau berdana? Bingung jawabnya. Ya, udah janji sama pacar, nggak nonton. Nonton atau berdana? Nonton. Simpen. Ya, simpen. Terus keluarin tuh. Ada goban. Nah, lihat uang goban. Pacar gua seneng makan popcorn lagi nonton. Popcorn atau berdana? Popcorn. Nah, kan udah bisa jawab tuh. Rogo-rogo, masukin dulu mah rogo-rogo. Ini ada 20.000 nih, 20.000. Iya, 20.000. Bensin habis nih. Motor kan, naik motor kan. Bensin atau berdana? Bensin, masukin lagi. Keluarin 10.000. Oh iya ada 10.000. Ada ceban. Nanti kan mesti parkir. Parkir atau berdana? Parkir. Masukin lagi nih. Rogo. Aduh. Gak ada lagi. Udahlah, minggu depan lah ya, Buddha. Sorry ya, gak ada recehan. Ada yang seperti itu? Ada. Ketika berdana, hitungannya banyak. Tapi ketika rezekinya seret, komplain nggak? Komplain. Ketika tidak punya banyak uang, komplain? Komplain. Tapi ketika kasih uang, kasihnya susah banget, komplain nggak? Enggak. Itulah yang terjadi. Ya. Jadi ketika kita tidak mampu memberi, kita tidak cukup bermurah hati, jangan pernah berharap kita mendapatkan. Seringkali ada yang dalam bisnis sering dapat sisa-sisa kan, atau rezekinya seret kecil. Ya. Ketika memberikan dana kepada orang lain, apa yang kita beri sisa-sisa atau memang yang baik? Seringkali kita berikan yang sisa-sisa. Yang sudah kita, sampai kita sendiri nggak mau pakai, sampai sampai jelek banget. Ya, sudah sampai jelek banget baru kasih ke orang. Kemudian kita katakan itu berdana. Orang yang terima pun, ini barangnya udah mau dipakai gimana gitu. Ketika Anda berdana, barang yang terjelek yang Anda miliki, maka rezeki Anda dapat yang terjelek, komplain nggak? Komplain. Ketika Anda berikan apa, dia akan dapat apa gitu. Nah, ingat kembali bahwa dana ini adalah basic dasar dari kehidupan, karena kita masih kehidupan di alam-alam ini. Nanti kalau terlahir ke alam rendah bagaimana? Contoh misalnya, ya. Nanti saya akan bahas di sila sebetulnya. Di alam binatang sekalipun, dana perbuatan baik tetap diperlukan. Iya. Kalau suatu hari, misalnya ada yang terlahir menjadi seekor anjing gitu ya. Anjing kan beda-beda juga nasibnya kan. Ada anjing gelandangan di pinggir jalan, nggak tahu sampai siapa yang kasih makan gitu. Tapi ada juga anjing yang tidurnya di AC, ada ranjang khusus, ya kan? Seminggu sekali ke salon, pedicure, medicure. Ngerti nggak pedicure, medicure? Emak-emak aja kagak ngerti. Terakhir kali ke salon kapan? Anjing sekali salon berapa ratus ribu loh, ya kan? Dimandiin, dipijitin, kakunya kikik semua. Ya. Oh, lebih baik anjingnya ya? Ya. Makannya enak, disayang. Anak kosnya cemburu, makanan anjing lebih baik dari makanan gua nih kalau gitu. Tapi tukeran mau nggak? Posisi? Mau? Kan enak dia. Mau tukeran? Yakin?
Yakin. Nggak mau tukeran. Dikasih kesempatan tukeran nggak mau. Tapi enak kan hidupnya. Ya. Badan dia, jasmani dia seperti seekor anjing. Tapi dia mendapatkan kenyamanan. Dari mana kenyamanan ini dia dapatkan? Tidak tiba-tiba kan. Kenapa anjing, seekor anjing saja ada anjing yang begitu disayang, punya fasilitas banyak dan seterusnya. Tapi ada anjing juga gelandangan di jalan, di mana-mana. Nggak jelas rumahnya, nggak punya rumah dan seterusnya. Apa yang membedakan mereka? Faktor dana. Bahkan terlahir ke alam rendah saja, faktor karma baik masih berpengaruh. Ya, dia dapatkan kenyamanan karena ada karma baik dari dana. Jadi jangan menganggap remeh dana ini. Kita tidak pernah tahu, memang betul kita tidak pernah tahu kita akan terlahir ke alam mana. Tapi di setiap alam kehidupan, dana ini menjadi penting. Ya, kita membutuhkan itu. Tapi kalau lahir ke alam surga, fine Anda mendapatkan itu. Karena juga dana. Dana dan sila yang terjaga membuat Anda terlahir ke alam surga. Ya, kalau sila tidak terjaga, dana yang cukup, Anda terlahir, misalnya jadi manusia lagi atau menjadi bintang, Anda tetap mendapatkan kehidupan yang baik. Itu penting. Penting. Penting banget. Karena kalau tidak, sudah makhluknya menderita, hidupnya menderita, miskin lagi. Kan repot. Ya. Jadi berdana, apa yang perlu dilakukan ketika berdana? Ketika berdana yang terpenting Anda lakukan adalah niat yang baik. Sebelum, saat, dan sesudah. Itu harus dijaga. Ketika Anda berdana, berikan yang terbaik. Ketika Anda berdana, jangan ada pamrih. Ketika Anda sudah berikan, itu bukan milik Anda lagi. Itu sudah punya orang lain. Oke? Jadi berdanalah secara rutin. Ya, jadi Bapak Ibu teman-teman, ya banyak teman-teman di teman saya di ngajar LOA, ya Law of Attractions, ya selalu mengajarkan satu hal kepada peserta didiknya. Dia Buddhis ya, Buddhis. Kemudian dia selalu mengajarkan di setiap pelatihan dia, ya dimulai dengan dana. Kenapa? Karena dia mengajarkan orang untuk sukses, mengajarkan orang untuk bisa mendapatkan rezeki yang banyak. Bisa mendapatkan income, penghasilan yang banyak, harus ada basicnya atau ada dasarnya atau akarnya, yaitu dana. Saya diskusi dengan dia, saya bilang, nanti di setiap pelatihan kamu, ajarkan. Ya, tidak ada yang tiba-tiba orang disuruh teriak-teriak, hebat, luar biasa, kan begitu ya biasanya pelatihan kan? Ya, sesi motivasi ya. Betul, Bapak? Siapa yang pernah ikut sesi motivasi, teriak-teriak di kelas? Hebat, luar biasa, wow, pulang sampai ke rumah ketemu istri, wow, biasa gitu ya. Dipelototin. Ya, pergi aja. Mana uang belanja? Mana Akan tetapi, ya, ingat baik-baik, ya. Di dalam setiap aspek kehidupan kita, dana ini penting banget. Jadi, contoh Bapak Ibu teman-teman, kita mulai. Saya mau dapat kekayaan di tahun depan. Kuda api katanya hoki buat sio saya. It's okay, itu hanya ramalan. Tetapi Anda punya nggak bekalnya? Ya, saya ibaratkan seperti ini. Ya, siapa yang pengen uang banyak? Mau, gampang. Di depan jalan raya sana banyak bank. Oke? Nanti besok hari Senin Anda bisa ke depan bank, ya. Jongkok, duduk, mohon, keluarlah uang, keluar nggak? Keluar, satpam. Ini orang ngapain di depan bank minta-minta melulu. Dia cuma nanya, you punya rekening nggak? You punya tabungan nggak? Cuma itu aja pertanyaannya. Kalau ada ngapain jongkok-jongkok, masuk ke dalam ambil uangnya. Begitu banyak umat yang datang sini mohon pada Buddha, mohon pada semua lah ya. Ke kelenteng kemana? Minta rezeki. Banyak? Ya nggak ada yang ngaku ya. Nah, banyak. Pertanyaannya cuma satu. Rezekinya datang nggak? Uangnya datang nggak? Tergantung. You punya tabungan nggak? Kalau nggak punya tabungan, Anda mau jongkok 3 hari 3 malam, nggak keluar tuh. Cuma dia bilang, wah jangan ke viara ini. Nggak hyang tuh. Ya, nggak bisa kabulkan doa.
Dia pergi sampai kemana-mana, ke Tanjung Kait lah kemana, semua dia pergi. Buat apa? Buat minta. Bank sini nggak bagus, nggak bisa keluarin uang. Mungkin bank yang sebelah bisa. Bisa nggak? Semua kembali kepada, kalau Anda punya tabungan nggak usah jauh-jauh, ke ATM-nya udah selesai masalahnya. Tetapi kita tidak punya tabungan yang cukup, berat hidup. Dimulai dengan apa? Mulai dengan dana. Tahun depan mau lebih baik, berdana. Dana secara rutin. Ya. Saya selalu ingatkan teman-teman, berdana rutin seperti apa? Ya. Siapkan misalnya, ya. Kalau di kantong saya selalu ada uang. Oke, uang kecil, uang pokoknya ada aja. Setiap kali ketemu dengan orang susah, ya, siapapun, ya, pemulung yang pinggir jalan lah, yang gelandangan lah, yang apa, nggak usah pikirin, wah, dia badannya sehat tuh, males gara-gara dia nih jadi miskin. Jangan menjudge orang lain. Ingat baik-baik, ketika Anda berdana jangan banyak syarat ketentuan. Saya mau berdana hanya kepada ini, kalau ini orangnya ini, udah mesti ladang yang subur. Enggak, tiap hari rutin aja berdana. Ketemu orang susah, ketemu orang yang miskin, ketemu yang ini, kasihkan lebih. Pedagang yang pegang-pegang apa, ya sudah, kasihkan yang lebih. Udah gitu aja, itu dana kok. Mereka bukan mau kaya-kaya banget, mereka untuk nyambung hidup. Ya. Ada yang bilang, wah kan tapi badannya sehat tuh. Harusnya bisa kerja keras, nggak harus jadi gembel gitu. Simple ya, saya cuma kasih satu pertanyaan simple sederhana. Siapa namanya nih? Vika. Oke, Vika. Vika. Ya. Kalau Vika disuruh joget-joget di jalan raya, cekek ngamen, mau nggak? Nggak. Oke. Vika sampai satu kota. Ya. Tiba-tiba uangnya kecopet semua nggak ada. Ya. Mau beli makan pun nggak bisa. Orang nggak mau kasih. Kehidupannya susah banget. Mau cari untuk nyambung hidup dulu deh berapa hari. Cuma ketemu yang namanya botol kosong sama dikasih batu kecil. Oh, lihat ada orang joget-joget, nyanyi-nyanyi sebentar dapat uang buat makan. Berani? Terus ada yang datang ngomong, lu ya badannya bagus, ininya ini. Kok males banget cuma jadi ngamen? Kira-kira sakit hati nggak? Paham nggak teman-teman? Banyak kan kita bisa komentar karena kita ada di atas. Kita belum ngalamin susahnya orang, kita cuma bisa jadi komentator yang paling kejam. Kita nilai orang dari pandangan kita. Padahal dia seperti itu kenapa? Kita tahu nggak? Belum tentu tahu. Kadang-kadang bukan males, dia mau, tapi nggak ada kesempatan. Dia tidak punya kesempatan kerja atau tidak punya kesempatan untuk dapatkan uang. Dia tidak punya kesempatan. Akhirnya dia bertahan di sana. Sama dengan teman saya, satu kontraktor gede, cukup besar dulu. Kontraktor. Pas pandemi, usahanya hancur, nggak ada kerjaan, proyeknya berhenti semua gitu loh. Terus dia akhirnya jadi nge-grab kan, nyetir mobil. Kira-kira gimana? Salah nggak dia? Pinter. Bohong dia bilang, kan tetap mesti makan. Ya. Akhirnya dia ngambil orderan, pokoknya ada yang mau diantar kemana, dia antar. Ngantar apapun ngantar. Jadi ngangkat barang, semua dia kerjakan. Terus dia bilang apa? Lim, sakit hati. Semua pada bilang. Ya. Pada ngomongin, kok jadi low class begitu. Kita kan nggak tahu cerita orang lain. Terus kita menjudge gitu. Jangan gitu ya. Jadi kalau kita memang mau berbaik hati, bermurah hati, berikan aja. Kita berdoa. Ya, semoga dia sehat, dia bahagia, dan rezeki berlimpah untuk dia. Apa yang kita ucapkan setiap kali kita berdana? Ya, yang pertama kita doakan dia sehat. Ya, setiap kali saya berikan uang ataupun beli barang yang di pinggir jalan yang mereka yang gerobak yang kecil-kecil gitu kan. So saya bilang sehat-sehat ya Pak, bahagia dan banyak rezeki. Oke? Dan ingat setelah kita berdana, kita bacakan idang wunatina hotu sukita hontu natayo. Idang wunatina hotu sukita hontu natayo. Idang wunatina hotu sukita hontu natayo. Baca 3 kali. Wah susah banget hafalnya. Itu kayak tawata kan. Kayak tawata. Kalau susah, ya udah pakai bahasa Indonesia. Semoga, ya
sanak keluarga saya telah meninggal, mendapatkan ikut berbahagia. Boleh, udah gitu aja. Ya, itu mendoakan leluhur-leluhur kita supaya mereka ikut berbahagia. Makhluk-makhluk lain ikut berbahagia dengan perbuatan baik kita. Ya, di sana banyak makhluk-makhluk yang ikut bahagia, mereka bisa menolong, kuijin. Ya, para dewa juga happy kalau Anda melimpahkan jasa. Kalau Anda nggak bisa, udah sabisata bawa untuk sikitata. Yang paling simpel, tapi Anda ingat, berikan apresiasi ya kepada orang yang Anda danakan. Loh, kenapa saya harus doakan dia sehat? Kenapa saya harus doakan dia bahagia? Kenapa saya harus doakan dia banyak rezeki? Kan saya sudah kasih dia uang. Ya, teman-teman pernah lihat di Seci ketika kasih orang relawan Seci ketika kasih orang dana kepada orang lain, gimana? Yang nunduk siapa? Yang memberi kan? Yang lebih nunduk. Kalau yang menerima nunduk sedikit, yang memberi nunduknya lebih banyak. Kenapa? Siapa yang berterima kasih? Ya, dua-duanya berterima kasih ya, tetapi bagi yang memberi, memiliki ladang untuk menanam jasa, itu sebuah keberuntungan. Iya, tidak semua alam kehidupan menyediakan ladang kebajikan. Di alam dewa, Anda sulit berdana. Kenapa? Semua makhluknya bahagia. Anda mau berdana nggak bisa. Di alam bawah, Anda mau berdana, Anda nggak bisa. Anjing mau berdana, gimana caranya? Ya, pesan makan untuk berdana ke Bante. Bisa pencet namanya GoFood. Kan nggak bisa. Dia nggak punya uang. Betul? Di alam-alam bawah sulit. Alam manusia punya kesempatan kita berdana, kita berterima kasih. Bahwa kita punya kesempatan. Nah, manfaatkanlah kesempatan ini. Artinya apa? Siapkanlah kalau Anda nggak bisa banyak. Saya kemarin satu vihara, dia bilang, Omo, saya kan nggak punya banyak uang. Saya punya uang terbatas. Fine, Anda punya berapa? Setiap hari Anda bisa berdana berapa? Dia bilang, saya punya sekitar 20.000 lah kalau sehari. Nggak miskin deh. Saya bisa siapkan 20.000. Oke, 20.000 Anda bisa percaya jadi 10.000 atau 4 lembar 5.000. Fine, no problem. Iya. Anda setiap hari siapkan itu. Ya. Anda jalan, ketemu siapa yang bisa Anda berikan, berikan A. Ya. Terus ada yang bertanya, kalau saya nggak punya kesempatan, saya jarang keluar, saya di kantor, sulit berdana. Datang ke kantor ya sudah, sampai pulang pergi. Oke, Anda bisa berdana, dikumpulkan, celengan. Anda kan celengan kan? Setiap hari Anda taruh berapa? 10.000, kayak nggak apa-apa gitu. Tapi Anda niatkan berdana. Ya. Tapi jangan celengan emak-emak ya. Tahu celengan emak-emak? Celeng, taruh, akhir bulan uang belanja kurang. Ambil celengan, paise, pinjam dulu ya. Dibuka, pakai dulu. Iya, nanti baru itu. Itu bukan celengan, tabungan. Ya, bukan tabungan. Celengan itu artinya uang yang Anda sudah taruh, itu bukan punya Anda lagi, itu harus Anda danakan. Seminggu sekali misalnya datang ke vihara baru berdana, fine, no problem. Tapi kalau Anda bisa setiap hari berdana pada banyak orang, boleh juga. Oh, saya nggak bisa nih berdana, tapi saya buka makanan restoran, Anda bisa siapkan. Ya. Ada satu teman saya, dia selalu pesan ke satu tempat restoran kecil. Restoran saya katakan rumah makan kecil gitu ya. Jadi setiap hari, ya menarik ya. Ini saya bilang menarik teman saya. Dia restoran ini nggak jual banyak makanan. Jadi setiap hari dia masak. Terus dia bilang setiap hari gini. Dia kan jual sampai jam 3. Jam 3 selesaikan masakan jam 3. Nah setiap hari setelah jualan selesai, ada sisanya berapapun dia beli, dibungkus, ya. Sore dia akan antar untuk orang yang membutuhkan. Jadi si rumah makan ini jadi tenang. Setiap hari makanannya habis. Tapi memang dia nggak masak banyak ya. Dia kayak kantin kecil aja. Jadi setiap sore kadang dapat 8 bungkus, kadang 12 bungkus, kadang 6 bungkus, nggak banyak lah. Sisanya juga nggak banyak. Tapi setiap hari dia pasti beli makanan dari sana. Pokoknya habiskin, jangan sampai sayurnya dibuang. Ya, dibungkus-bungkus-bungkus. Kadang dapat 8 bungkus. 8 bungkus itu dia pasti akan antar ke orang yang susah. Ya, dia lakukan terus-menerus. Apa hasilnya? Kadang kita katakan dia mendapatkan kemakmuran yang terus-menerus tanpa henti. Terus kita bilang, emang tanggal lahirnya kayaknya udah bagus nih, pacarnya bagus nih, orangnya beruntung. Saya katakan bukan itu.
Dia punya begitu banyak tabungan. Mau tanggal lahir berapapun, kalau Anda punya tabungannya banyak, ya ke bank kan nggak tanya tanggal lahir Anda kan. Dia cuma tanya, lu punya rekening ada uangnya nggak? Nggak tanya, tanggal lahir lu berapa baru dikasih uang kan? Sionya apa ya? Sionya cocok baru dikasih uang. Kan enggak. Lakukan terus menerus tanpa henti. Itu akan membuat tabungan Anda banyak. Kapan Anda perlukan? Udah ready. ATM-nya udah ada. Tinggal pakai. Jadi mulai sekarang, dana jangan pernah lewatkan. Setiap hari, lakukan secara rutin. Lakukan terus. Anda akan mendapatkan manfaat nyata. Jadi ketika kita punya resolusi, tahun depan saya akan lebih baik, segala macam, lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Oke, fine. Akarnya harus ada, baru ada pohon kan? Kalau nggak ada akarnya, berat. Akarnya adalah dana. Ya, ingat baik-baik. Berdana tanpa pamrih. Jangan udah berdana, kok udah banyak berdana, kapan kayanya ya? Tiap hari nanya. Itu problem tuh. Iya. Kayak kita mau nanam mangga, biji mangga baru taruh di tanah kan. 3 hari, korek-korek. Kok belum tumbuh ya? Tiap hari dikorek-korek. Bisa tumbuh nggak nih? Udahlah, kita tanam, suatu hari ketika waktunya dia tumbuh, ya tumbuh gitu. Tapi paling tidak, ingat baik-baik. Kehidupan kita masih membutuhkan ya dana di masa depan. Terus menerus. Kalau hari ini kita nggak cukup, fine, no problem. Tidak ada yang salah. Di masa lampau saya kurang berdana, fine, sudah lewat, no problem. Sekarang kita bicara new you. Kita yang baru di masa depan, yang punya begitu banyak kesempatan mendapatkan dana, dimulai dari sekarang. Percayalah, ini adalah cara terbaik supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Selain bahagia doang ya. Apa sih? Kalau punya uang, bahagia juga kan? Bahagia. Oh, langsung coba. Iya. Tadi kalau nggak punya uang, bahagianya gitu ya. Masih ya. Sebelum anak minta bayar SPP masih oke lah ya. Begitu udah minta SPP, nya panjang gitu. Nah, kita sudah tahu kehidupan kita memang harus disupport dengan uang dan kita punya banyak kesempatan dengan uang yang cukup untuk berdana. Kemudian yang kedua, ya, saya akan bahas dua. Satu dan dana sudah clear ya. Lakukan secara rutin. Ya, tadi yang pertama adalah di basic pertama jangan pernah menyalahkan apapun lagi diri sendiri maupun orang lain di masa lampau. Ya, baru kita bisa menatap masa depan. Yang kedua adalah siapkan bekal untuk masa depan yaitu dana. Yang ketiga, ingat baik-baik, sila. Ya, ini basic dasar juga. Akar untuk bisa tumbuh dengan kuat diperlukan sila. Ya, sila itu penopang. Kalau kita pohon, sila itu batangnya. Ya, dana itu akar supaya kita punya kehidupan yang baik. Sila adalah penopang supaya pohon ini bisa tumbuh. Bagaimana sila ini bisa menopang kita? Sila bisa memberikan kita kehidupan yang baik. Alam-alam kehidupan yang baik. Kita terlahir sebagai manusia hari ini adalah sebuah kondisi yang beruntung. Bisa mengenal Dharma lebih beruntung lagi. Bisa ke Vihara, bisa lebih beruntung lagi. Tidak semua kelahiran sebagai manusia beruntung. Mereka yang cacat, yang buta, yang tuli, yang bisu, belum tentu mereka bisa belajar Dhamma dengan baik. Mereka yang tinggal di daerah-daerah peperangan, belum tentu bisa belajar Dharma. Mereka yang terlahir di alam kondisi yang sangat miskin, belum tentu bisa belajar Dharma. Mereka terlahir sebagai manusia, tetapi di lingkungan yang penuh kriminal, yang tidak mengajarkan etika dan moral, belum tentu bisa belajar Dharma. Manfaatkanlah keberuntungan ini. Latihlah 5 sila dengan baik. Iya, saya sering bilang, hal paling simpel sederhana dimulai dengan Pancasila. Siapa yang masih bunuh nyamuk? Nah kan 2 bulan lalu udah tanya. Siapa yang masih bunuh nyamuk? Siapa yang udah janji nggak bunuh nyamuk, tapi masih bunuh nyamuk? Kan nggak ada yang ngaku. Nah, kita sudah tahu, membunuh nyamuk melanggar sila nggak? Melanggar. Tahu. Masih bunuh? Masih. Alasannya? Udah ada 1000 tadi nih. Dia udah siapin 1000 alasan. Kebenarannya membunuh nyamuk, melanggar sila, kebenaran? Ya. Pembenarannya
Wah, nyamuk kan ganggu saya, panjang lah kalau pembenaran mah. Pembenaran adalah kita membantah kebenaran, ya. Kebenaran itu nggak enak, harus dibungkus dengan namanya pembenaran, ya. Nggak benar nggak benar tapi seolah-olah benar. Nah, ketika kita siapa suka nggak kalau dipukul orang suka? Enggak. Emang nyamuk suka kalau dipukul? Enggak pernah ditanya ya nyamuknya ya. Udah mati duluan. Ya. Tapi kan gue pukul nyamuk sambil berdoa. Sabi sata bawantu suki toto. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Nyamuknya ada geleper. Anda masih doain supaya bahagia. Bahagianya siapa gitu. Nyamuknya udah geleper-geleper, Anda bisa tentang semoga nyamuknya bahagia. Nggak ada hubungan. Anda mau berdoa apapun, tapi tindakan Anda disertai dengan kehendak untuk membunuh dia, tetap terjadi pelanggaran sila. Jadi ketika suatu hari kita mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain atau dari makhluk lain, terus kita katakan fair nggak, adil nggak? Enggak dong. Gua kan jadi orang baik, kenapa gua disakiti? Nyamuk itu kan baik-baik kan tadi kan? Dia kan nggak ngapa-ngapain sebetulnya. Tapi kan dia makan darah saya. Anda kan menyediakan makanan. Dia kan memang dasarnya kan cari makanan kan. Ya. Jadi ketika dia cari makanan, Anda menyediakan ya fine. Loh kalau begitu bagaimana caranya? Kalau memang banyak nyamuk, Anda kan bisa pakai obat supaya apa namanya? Lotion kayak apa kayak supaya dia nggak digigit kan bisa. Kita kan jauh lebih pintar dibanding nyamuk. Nyamuk kan kagak ngerti. Ya. Di depan rumah dia di pintu udah tulis nyamuk dilarang masuk. Ah, kan dia masuk. Salah nyamuknya dong. Nyamuknya kalau pinter. Ya nyamuknya diajarin dulu baca tulis. Kagak ngerti dia buta huruf. Nah, dengan apapun alasan kita ketika kita menyakiti makhluk lain, maka kita akan disakiti. Jadi ketika kehidupan sekarang saat ini kita banyak disakiti oleh orang lain. Ya. Kita menyadari satu hal, ini tanggung jawab saya. Artinya di masa lampau, saya pernah menyakiti atau sering menyakiti makhluk lain. Sehingga di saat ini, sekarang, saya bertobat, berjanji itu tidak melakukan lagi, dan saya belajar untuk bukan hanya tidak menyakiti, tapi belajar untuk menyayangi makhluk lain, memberikan belas kasih kita pada makhluk lain. Dan berdoa semoga makhluk itu bahagia. Itu adalah tindakan positif atau tindakan aktif atau tindakan bijaksana untuk merubah nasib kita di masa depan. Kalau tidak, dan kita ulangi lagi, jangan salahkan kalau kehidupan kita penuh dengan begitu banyak permasalahan, disakiti, dan seterusnya. Ya, kalau barang kita sering hilang, kenapa? Saya sering ditipu. Kenapa? Saya sering dicuri. Kenapa? Saya sering kalah, gagal dalam hidup. Uang saya sering hilang. Ya. Kedua, adinadana. Bisa jadi di masa lampau kita sering mengambil hak orang lain. Kita nggak sadar. Mungkin kita sudah lupa. Kalau kita melihat hukum sebab akibat, tidak ada sebuah akibat yang terjadi tanpa sebab. Itu saja. Kita belajar hal yang paling sederhana. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, ada sebabnya. Dan sebab ini adalah tanggung jawab saya. Saya tidak lagi menyalahkan diri saya di masa lampau, sudah clear. Tapi, saya rubah diri saya saat ini untuk membuat masa depan saya lebih baik. Kalau memang saat ini saya sering ditipu, ya, uang saya sering dicuri, ya, bisa jadi ada kesalahan atau kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam sila saya di masa lampau di bagian yang kedua adinadana. Jadi mulai sekarang apa yang harus saya lakukan? Bertobat, tidak lagi mencuri apapun dan belajar untuk berdana. Ya, berdana akan memberikan kita kesempatan mendapatkan kembali. Ya, oke yang ketiga, kami sumi cacara. Sekarang perkawinan saya, rumah tangga saya sering sakit hati nih, pasangan selingkuh dan seterusnya.
Ya, banyak yang konseling seperti itu. Ya, saya pengajar kursus pra-pernikahan, sekaligus konselor rumah tangga dan perceraian. Banyak faktor rumah tangga karena orang ketiga. Oh, orang ketiga aja bukan, orang keempat, kelima, keenam juga banyak. Banyak lah pokoknya. Ya, eh, penyebabnya apa sih? Kita mungkin menyalahkan, saya kan udah jadi orang baik-baik sekarang. Kita selalu mengatakan kita jadi orang baik sekarang, tanpa memahami konteks mimba lahir. Ketika kita hanya melihat kehidupan kita sekarang, mungkin kita baik. Tetapi kita harus melihat kehidupan kita sekarang penuh dengan masalah, ya, pasangan selingkuh, kemudian sakiti. Oke, artinya ada sesuatu yang tidak pas. Sebab yang tidak pas di masa lampau. Udah, itu akui aja dulu. So, apa yang harus saya lakukan supaya masa depan saya baik? Kembali lagi, belajarlah untuk tidak selingkuh, tidak melihat ke pasangan lain, kemudian belajarlah untuk puas dengan pasangan yang sudah ada. Ya, belajarlah menghargai, belajarlah respect, belajarlah memberi perhatian lebih, belajarlah untuk kasih sayang dan seterusnya. Intinya itu, simple. Ya, berikanlah apa yang Anda harapkan. Give what you want. Anda menginginkan kasih sayang, berikanlah kasih sayang kepada orang lain. Itu akan balik kepada diri kita. Berikanlah perhatian, supaya kita dapat perhatian. Berikanlah cinta, supaya kita dapat cinta. Karena seringkali kita lupa memberikan apresiasi. Ya, yang di sini pasangan suami istri mana? Pasangan suami istri. Istrinya mana? Oh ya, terakhir kali ngomong I love you-nya kapan? Aku tanya sini, yang sana jawab betul. Oh betul ya. Bagus, ya. Istrinya ngomong I love you-nya kapan? Ke kamu? Oh semalam juga. Bagus, kasih tepuk tangan dong. Ya. Penting banget. Inilah salah satu bentuk bagaimana menjaga rumah tangga supaya baik. Memberi apresiasi. Harganya I love you berapa sih? Harganya berapa? Price-nya nggak bisa dikasih tahu, tapi value-nya tinggi. Memberikan perhatian, memberikan cinta, memberikan kasih sayang kepada makhluk lain atau kepada orang lain. Memberikan, ini salah satu bentuk dari dana yang kita berikan, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kembali. Ingat baik-baik, apa yang kita berikan kita akan dapatkan. Don't worry, nggak ada yang hilang. Ingat baik-baik, nggak ada yang hilang. Selalu akan kembali kepada diri kita. Jadi kalau kita memberikan apresiasi, kan murah meriah kan? Tinggal ngomong I love you aja. Terakhir Lokungnya pernah ngomong I love you nggak? Kapan? Oh suaminya jauh, oke. Ya, sering-sering beri perhatian. Ya, apalagi dengan hubungannya jauh, beri perhatian. Ya, jangan pelit ngomong I love you-nya. Ya, karena ada yang mengatakan, nggak usah ngomong dah, dia udah ngerti sendiri. Hidup manusia sulit, ya. Nggak bisa dengan Anda diam kemudian orang mengerti. Harus ngomong, ya. Oke. Yang keempat adalah musawadah. Musawadah ini 4 bagian, ini penting. Ya, ucapan. Musawadah 4 bagian. Pertama adalah berbohong. Yang kedua adalah ucapan kasar ketika kita marah. Yang ketiga adalah bergunjing. Gosip ya. Yang keempat adalah memfitnah. Nah, apa yang kita terima saat ini bisa jadi kita sering difitnah orang, atau sering kali kita diomongin orang, atau sering kali kita dimarahin orang, atau sering kali kita dibohongin orang. Ya. Terus kita katakan, aduh hidup gua kok susah banget sih, sering dibohongin. Pertanyaannya, apakah setiap orang sering dibohongin? Enggak kan? Kenapa hanya kamu yang sering dibohongin? Bukan orang lain. Jangan bilang, oh semua orang sering bohongin gue. Enggak juga gitu. Kamu yang sering dibohongin orang. Bisa jadi karena di masa lampau, ucapan dia sering berbohong. Jadi kalau kita lihat, apa yang terjadi saat ini adalah gambaran dari apa yang perilaku sikap karakter kita di masa lampau. Sesederhana itu.
Nah, kalau kita ingin menjadi new you, orang yang baru di masa depan, orang yang betul-betul punya masa depan yang baik, kita perbaiki. Jaga sikap, jaga ucapan. Karena ucapan ini seringkali sangat sulit ya, apalagi kalau lagi emosi. Marah dulu baru mikir atau mikir dulu baru marah? Marah dulu. Habis marah kagak mikir. Akibatnya apa? Ketika Anda sudah marah, orang, siapa yang suka dimarahin sini? Kalau dimarahin orang seneng banget. Ada? Enggak ya? Tapi siapa yang suka marahin orang? Nah, Anda tidak suka dimarahin, tapi Anda sering marahin. Siapa yang sering diomelin? Oh, saya nggak mau tanya. Diomelin happy nggak? Nggak. Siapa yang sering diomelin sama istri? Nggak berani ngejawab. Bapak ibu teman, bapak-bapak tenang aja. Istri tidak pernah ngomel. Iya, nggak pernah ngomel. Enggak. Cuma nasehati. Tapi 3 jam. Kalau tanya istrinya, ya, lu ngomelin suami? Kagak, gua gak pernah ngomelin. Gua nasehati dia kan. Iya. Berapa hari? 3 hari 3 malam nasehatinya. Begitu tanya suami, istri lu nasehatin lu gak? Kagak. Ketika Anda tidak suka mendapatkan perlakuan dari orang lain, sesuatu yang tidak Anda sukai, tapi Anda lakukan kepada orang lain, jangan bilang tidak fair dalam hidup. Tidak adil, jangan. Anda ngomelin orang, Anda happy. Anda marahin orang seringkali jadi plong kan. Wah kalau udah gua ngomel, udah marah, kok kayaknya enak banget. Iya enak. Yang diomelin gimana? Sakit hati nggak? Sakitnya tuh di mana? Sini. Nah, ketika orang sakit hati, Anda bahagia dengan orang sakit hati. Suatu hari bisa nggak balik kepada diri Anda? Anda akan disakiti, Anda akan sakit hati. Ketika Anda disakiti, Anda diomongin dan sakit hati, komplain nggak? Kita baru komplain. Fair nggak? Ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman, ya masuk tahun baru Imlek ini, kita masuk tahun baru, kita tentu ingin menjadi sebuah pribadi yang lebih baik. Ya. 4 sila kita jalankan, masuk ke yang sila kelima. Surah meraya majapahit tanah merah manisika padang sama diami. Mabuk-mabukan. Nah, ada pasangan yang berantem gara-gara sering mabukan. Suaminya sering mabuk dengan alasan nemenin tamu dan seterusnya. Perilakunya buruk. Ada juga pasangan yang itu surah meraya saya kembangkan dengan obat-obatan terlarang dan seterusnya ya. Jadi bukan hanya sekedar ini. Perilaku-perilaku yang membuat lemahnya kesadaran ya. Obat-obat terlarang juga melemahkan kesadaran. Nah, ketika seseorang dengan perilaku lemahnya kesadaran, dia akan berucap, bertindak yang buruk. Dan ketika itu sudah dilakukan, ya banyak hal negatif yang akan muncul. Ketika kita punya perilaku seperti itu, kemudian hidup kita kurang baik, ya sering difitnah orang atau sering berantem gara-gara kita mabuk. Kemudian kita katakan, hidup kenapa gua seperti ini ya? Satu hal yang saya selalu katakan pada teman-teman, perilaku sila kelima ini cukup berbahaya. Loh, berbahayanya di mana? Kesadaran kita itu penting banget dijaga. Dan itu sangat menentukan bentuk kehidupan kita berikutnya. Ya. Pernah lihat, saya harus ulang-ulangi kembali supaya ini menjadi satu standar pemahaman kita semua ya. Pernah lihat kan ada satu anak yang terlahir dengan kondisi Down syndrome. Ya, kebetulan saudara saya, ada saudara family lah yang punya anak ya Down syndrome. Berat, ya, jaga dia berat banget. Ya, sangat sulit. Walaupun mereka dia terlahir di keluarga berada, ya. Anda sudah jalankan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. Anda sudah banyak berdana, Anda sudah jaga sila dengan baik dan seterusnya. Kemudian ada satu orang nih, sudah satu dana udah oke, tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak berzina, kemudian tidak berbohong, ucapannya benar. Tapi dia hobi mabuk-mabukan. Oke. Ketika suatu hari dia mabuk-mabukan, ya, nyebrang jalan ketabrak, meninggal.
Ya, apa yang terjadi? Kesadaran dia berada pada posisi yang lemah. Oke, kesadarannya sangat lemah. Bisa terjadi kelahiran kembalinya dia menjadi anak-anak yang Down syndrome, yang dengan tingkat IQ yang sangat rendah. Tapi dia kan hidup di keluarga kaya karena dia banyak berdana. Dia tidak pernah disakiti karena dia tidak pernah menyakiti. Dia tidak pernah dicuri barang-barang dia, ya karena dia tidak melakukan pencurian. Ya, dia jarang dimarahin orang, ya karena dia menjaga sila 1, 2, 3, 4 dia jaga, dana pun dia jaga. Tapi karena dia mabuk-mabukan, terlahir di keluarga yang baik, semua baik. Tapi apakah dia baik dengan kondisi yang Down syndrome? Tidak bisa belajar dharma, ngomong pun gak bisa, komunikasi pun gak bisa, dan seterusnya. Berat gak kehidupan seperti itu? Berat banget. Hanya karena dia tidak menjaga sila dengan baik. Dan kalau kita lihat di kehidupan kita, di sekeliling kita, kejadian-kejadian nyata yang membuat kita belajar itu sudah sangat banyak. Ayolah kita belajar dari semua kenyataan yang kita lihat. Realita yang kita lihat. Kenapa ada makhluk yang begitu bahagia, ada makhluk yang begitu menderita. Kita sudah lihat realita yang berbeda-beda dari setiap makhluk. Di saat itu kita pahami bahwa setiap makhluk membawa karmanya masing-masing. Iya. Setiap makhluk tercipta dari karmanya masing-masing. Iya. Setiap makhluk punya tanggung jawab untuk memperbaiki karmanya masing-masing. Itu yang penting. Dan di tahun yang baru, saya berharap teman-teman semua dengan memahami hukum karma ini, dengan memahami ya sila dan dana, sudah bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Oke? Tentu diperlukan banyak lagi aspek yang lain. Tetapi dua ini dulu, hari ini kita bahas dua ini yang sangat-sangat penting untuk mendukung kehidupan kita yang baik di masa depan. Kita mau rubah nasib apapun, dua ini harus dijaga dengan baik. Oke? Ya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan. Ada? Ini hampir jam 11. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Tanya apapun boleh. Di Buddhis ini asiknya itu. Ceramahnya apa, nanyanya apa, boleh, bebas. Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke. Jadi, ya, fungsi Fat Chai. Udah mau ngomong penutup, nah, baru angkat tangan. Udah mau ngomong fungsi Fat Chai dulu, nggak? Nggak apa-apa, ayo, mari. Dayang. Bentar. Pakai mic ya, dia asalnya direkam. Namo Buddhaya, Romo. Kalau saya lihat dana kan tidak selamanya berupa materi. Ya. Kan ada hal yang tidak harus materi, kayak seperti yang Romo lakukan sekarang, dhamma itu juga dana juga. Itu dana yang tertinggi bukan? Ya, dana aspeknya banyak ya. Dana materi, dana tenaga, dana, dana pemaafan, dan seterusnya. Nanti kalau di satu sesi dana kita bahas semua aspek dana. Dana ada dengan niatnya, ada hina dana, majima dana, panati dana. Banyak, panjang. Ya. Nah, saya hari ini nggak bahas tentang banyak banget, tapi intinya dana dalam banyak hal, ya bisa kita lakukan. Nah, dana materi menghasilkan materi. Tadi kita bahas kekayaan. Dana tenaga kita akan menjadi sehat. Anda bisa berdana obat-obatan, membantu orang itu akan menjadi lebih sehat ya. Kemudian Anda berdana ke altar, dana bunga, Anda bisa terlahir menjadi orang yang rupawan ya. Dana, Anda akan menjadi orang yang pintar, lebih bijaksana. Dana itu adalah kemurahan hati untuk memberi. Ya, kemurahan hati. Oke, nah kemurahan hati ini dalam banyak aspek. Oke, tadi dalam bentuknya dana dalam bentuk banyak ya. Bisa dalam bentuk materi, harta benda. Itu yang paling mudah, ini yang paling dasar. Materi itu paling dasar, paling mudah. Setiap orang, bahkan orang paling miskin pun ketika dia minta-minta, dia bisa berdana, bisa. Dia dapat uang dari orang lain, kemudian dia berdana. Itu paling mudah. Yang kedua, ya dana tenaga. Tidak semua orang mau jadi relawan, membantu di vihara, ya. Tetapi dengan Anda, saya sering sakit-sakitan nih. Oke, Anda coba jadi relawan, belajar jadi relawan. Ya, Anda bisa dapatkan banyak hal. Percaya nggak ini kejadian nyata tahun lalu? Tahun lalu ya, ada satu orang temen sulit jodoh.
Iya, dia setiap kali ketemu pacaran gagal mulu, gagal mulu. Aneh kan? Ada yang kayak gitu, angkat tangan. Nah, belum, nanti kasih tahu ya. Kemudian disarankan, dia akhirnya pergi ke rumah jompo. Lucu ya? Dia ke rumah jompo, ya. Dia belajar, kemudian disarankan pergi ke rumah jompo secara rutin 2 minggu sekali. Nah di rumah jompo, dia belajar melayani cowok nih, ya, melayani oma-oma, opa-opa gitu nyanyi-nyanyi, ya. Dia rutin ke sana, ke rumah jompo malah. Believe it or not, 3 bulan kemudian, ya, dia dapat jodoh, sekarang udah married. Dia katakan, ya, kok bisa ya? Apa korelasinya? Ketika Anda ke rumah jompo, Anda berdana loh, berdana kebahagiaan buat oma opa kan? Berdana perhatian kan? Berdana cinta kasih kan? Anda memberikan cinta kasih buat mereka, memberikan perhatian, memberikan mendengarkan mereka. Dan itu membuka kesempatan, membuka peluang, membuka jalan bagi Anda untuk mendapatkan cinta perhatian. Jadi dana itu bukan hanya soal materi. Apa yang Anda bisa danakan itu bermanfaat banget. Ya, dalam kasus ini dia mengharapkan cinta yang tanpa pamrih gitu. Dia selalu bilang jodohnya kok susah ya, selalu ada yang ini, ada itu. Selalu ada syarat ketentuannya. Nah, ketika dia ke rumah jompo kan dia berikan cinta yang tanpa pamrih gitu. Ya, oma opa itu kan mau cerita berjam-jam, Anda mau dengarkan atau tidak ya? Terpaksa dengarkan, udah di sana kan. Nah, ketika dia lakukan dan sudah rutin, ternyata itu memberikan aspek yang baik buat dia gitu. Nah, jadi dana ini pengertiannya luas banget. Dana ini adalah basic dasar. Kemurahan hati itu dalam banyak hal, ya. Jadi kalau Anda kurang cinta, ya Anda berikan cinta. Apapun yang bisa Anda berikan, berikan aja, no problem. Tidak akan ada ruginya. Kira-kira gitu ya. Nanti aspek dana ini lagi akan dijabarkan menjadi hina dana, dana yang sangat rendah hasilnya, majima yang menengah, kemudian panati yang paling tinggi. Wah banyak banget lah ya. Tapi intinya apapun yang bisa Anda berikan supaya Anda kehidupan Anda lebih baik, Anda berikan. Fine, no problem. Jangan banyak hitungan, jangan pelit. Clear ya? Oke. Ada lagi yang mau berdana? Berdana. Bertanya, langsung berdana. Belum berdana itu ya. Nah, nanti yang belum berdana kan? Oh, betul. Teman-teman ya, Anda bertanya itu berdana. Kenapa? Pertanyaan Anda bisa jadi adalah pertanyaan dari semua orang. Tapi nggak berani. Nyalinya ciut. Siapa yang mau bertanya? Pengen banget. Tapi nggak berani. Ngebuka kesempatan Anda mendapatkan wawasan. Jadi ketika ceramah, belajarlah bertanya. Karena Anda sudah berdana juga. Anda membantu orang lain mendapatkan pengetahuan. Karena banyak hal yang nggak bisa diceramain dalam waktu 1 jam selesai semua. Ketika bertanya, sesi kita mendapatkan penjelasan-penjelasan yang lebih detail. Gitu. Good, bagus. Kasih applause dong ya yang bertanya. Luar biasa. Gitu. Oke, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan, nggak apa-apa. Ya. Masih ada waktu kan? Oh, masih aman. Namo Buddhaya Romo. Namo Buddhaya. Jadi saya ingin menanya, jika kan dari tadi bahasnya tentang dana kan, jadi apakah orang yang miskin banget itu emang jika dia berdana bisa mendapatkan karma baik dalam kehidupan masa depannya, atau soalnya kan udah miskin kan, udah kesusahan, jadi apakah dia bisa dapat karma baik jika dia tambah kesusahan, tapi dalam masa depan dia bisa dapat karma baik yang luar biasa gitu. Oke, baik. Thank you. Nah, yang mau bertanya kasih applause ya. Sip. Siapa namanya? Basil. Sil, kalau kamu lihat meja ini. Bagus nggak? Meja ini bagus nggak? Iya. Meja ini bagus kan? Isinya bagus kan? Iya. Oke. Kamu kelihatan nggak kalau di sini ada warna hitam? Ada hitam ini. Ada. Misalnya sini ada noda hitam. Ada noda hitam. Bagus. Kelihatan nggak? Misalnya noda hitam. Ada noda warna hitam. Kelihatan? Kelihatan. Tapi tetap bagus nggak? Bagus. Tetap bagus. Tapi kalau saya pindahin ini semua saya pindahin, cuma tinggal yang hitam aja. Bagus nggak?
Nggak bagus. Perumpamaan yang pertama adalah orang yang punya cukup karma baik. Bukan berarti dia tidak punya karma buruk. Bukan berarti dia tidak menderita. Tetapi karma baiknya lebih banyak dibanding karma buruknya. Oke? Orang kaya pun tetap masih menderita, masih ada karma buruk yang berbuah, betul? Tetapi karma-karma baiknya lebih banyak sehingga tetap kelihatannya baik. Sedangkan orang yang susah, udah miskin, sakit-sakitan, jelek, dihina, hidup lagi, kondisinya dia tidak punya bunga ini, dia tidak punya air ini, dia tidak punya ini itemnya banyak gitu loh. Sedangkan yang baik sedikit. Oke, pertanyaannya, apakah bisa berubah nasib seseorang? Bisa banget. Kalau kita sudah menyadari bahwa, nah contoh lah ini, ya, mejanya udah gelap atau ini kita meja yang bagus. Sekarang kamu lihat ada warna hitam gitu ya, warna hitam, ya, geletak gitu, nggak ada apa-apa. Anggap ini noda hitam, bagus ya? Bukan handphone, noda hitam, jelek kan? Tapi noda hitam ini, kalau saya taruh kemari, ketutup nggak? Nggak ada masalah kan? Orang yang tidak punya karma baik, ya seperti noda hitam doang. Apa yang harus dia lakukan? Tambahinlah kembang, walaupun cuma satu, taruh dulu. Ya, saya ambil sorry ini satu, taruh satu. Ya, contoh ini di bawah, sorry. Ya, ini kembangnya, airnya satu saya taruh. Nah, udah lumayan kan? Saya taruh kembangnya misalnya satu lagi sini, taruh kembang. Ya, kembangnya saya taruh sorry ya, misalnya. Makin baik kan? Dia harus menyadari bahwa karma buruk tetap ada. Tetapi kesadaran untuk merubah dibutuhkan karma-karma baik. Semakin dia pelit, semakin dia tidak mau berdana, semakin dia sulit. Bagaimana menyadarkan seseorang yang tidak punya dana, seseorang yang miskin untuk berdana? Tidak mudah. Sehingga mereka terjebak di lumpur yang sama terus-menerus. Sulit banget. Karena mereka sudah punya mindset. Saya tidak punya, apa yang saya harus berikan? Mereka orang miskin, apa beda orang miskin dan orang kaya? Orang miskin, orang kaya. Orang kaya itu apa? Kita hanya bisa memberi kalau kita punya lebih. Betul ya? Kita tidak akan memberi kalau kita kurang. Oke. Bedanya kaya dan miskin. Kalau bagi saya adalah orang yang bisa memberi kaya. Kenapa? Karena dia lebih. Punya harta 1 triliun. Kaya nggak? Kaya? Miskin. Kalau umpamanya dia tidak bisa lepaskan satu perak pun. Punya harta cuma 1 juta. Kaya atau miskin? Kaya. Kalau dia bisa memberi dari 1 jutanya. Jadi miskin dan kaya adalah konsep di mana seseorang mau bermurah hati atau tidak. Nah, mereka miskin kenapa? Karena dalam satu kehidupan berikutnya mereka tidak berani melepaskan atau memberi bermurah hati. Jadi orang miskin ini harus disadarkan bahwa dia harus mulai start. Harus mulai memberikan menambah karma-karma baik. Udah itu saja dulu. Mengurangi karma buruk satu hal. Tetapi menambah karma baik penting. Saya pernah cerita tentang karma kan, yang pakai kacang hijau. Jadi tauge. Masih ingat? Ada yang sudah tahu? Yang sudah tahu? Yang belum tahu? Oh belum ya? Sini ya? Saya kira sudah. Nah, bagaimana hukum karma itu bekerja? Artinya dalam satu kesempatan, satu kedipan mata pun, karma baik dan karma buruk itu berbuahnya berbarengan banyak banget. Oke, contoh. Karma buruk berbuah segini. Oke? Tapi karma baik berbuahnya banyak seperti ini. Kira-kira karma buruk dengan karma baik yang berbuah lebih dominan yang mana? Baik. Tapi kalau ya karma buruknya segini, ya karma baiknya hampir nggak ada.
berbuah, tapi karma buruknya dominan. Paham ya? Nah, kalau kita sudah sadari ini penting dulu, basic dasarnya. Kita sadari bahwa saya perlu karma baik sebanyak-banyaknya. Karma baik paling mudah adalah dengan berdana. Berdana apa? Macam-macam. Berdana tenaga, berdana uang, berdana apapun. Oh, saya miskin. Bisa nggak dia bantu ke vihara? Saya kasih satu gambaran sedikit ya. Ada kenalan saya. Ya, sangat sulit. Hidupnya sangat sulit. Oke. Super sulit lah. Oke. Bahkan makan saja itu mereka harus ke vihara minta. Oke. Sampai anaknya sekolah pun harus dibantu. Sulit sekali. Mereka bukan nggak rajin tapi memang sulit ya. Terakhir pasangan suami istri ini, ya suaminya kerja sampai keluar kota, istrinya membantu di satu vihara. Ya, dia kerja di sana, bantu vihara dan aktif banget. Kemudian dia suruh liamking, suruh ini bisa semua dan dia memahami. Ya, dia cerita hanya dana yang saya bisa berikan inilah yang bisa nolong kehidupan saya. Oke. Sekarang suami istri ini sudah 60-an tahun dan mereka sekarang kia-kia. Anaknya sukses semua. Ya, anaknya udah besar dan sukses semua. Kemudian kehidupan mereka dan mereka katakan, untung kami punya kesempatan untuk bisa berdana ke vihara maupun ke semua orang belajar dharma. Hidup yang sangat sulit pun bisa berubah kalau kita memahami hukum ini. Tidak ada nasib yang tetap. Nasib tetap kalau kita tidak ada usaha. Kalau kita ada usaha, akan ada perubahan. Jadi, saya ceramah udah cukup lama ya, udah 20 tahunan ceramah kemana-mana, sudah begitu banyak melihat lah ya, umat, konseling dan seterusnya, banyak yang berubah dalam hidup kalau dia mau praktekkan. Ya, kata kuncinya adalah, semua karma baik cuma bisa didapat dengan praktek, nggak bisa dengan hanya ngomong tekad mau, oh saya mau nih mau nih, ya saya mau berdana. Anda teriak kencang-kencang, tapi kalau tidak berdana juga sulit, ya. Bukan cukup mau saja, Anda sudah selesai tidak, tapi harus lakukan, ya. Dan berdana itu banyak cara ya. Kalau nggak punya uang banyak, ya lakukan dengan cara berbakti, datang ke vihara, dengan liamking, dengan baca parita, itu juga berdana, ya kan? Mendoakan makhluk lain juga berdana. Berdana cinta kasih juga berdana. Kalau Anda punya sedikit uang, lakukanlah dengan namanya berdana, materi, dan seterusnya. Danakanlah. Itu akan berubah. Jadi tidak ada yang fix ya. Kalau orang miskin, pasti fix miskin nggak. Walaupun dapatnya jelek, bisa berubah. Sangat bisa. Ya. Satu cerita, ada yang mau ini? Tanya lagi? Belum lama ada ada Romo bilang ya, kita nggak boleh berdana uang ke Bante gitu. Bener atau enggak gitu Pak Romo? Karena kita kadang-kadang kan kasih Rom. Misalnya pas ada blessing atau ada apa, kita danahin Bante uang gitu. Jadi pemahamannya harus kita pahami dulu ya. Memang aturan Vinaya dari zaman Buddha pada saat itu ada 4 kebutuhan pokok sangga, ya kan? Makanan, obat-obatan, tempat tinggal, ya, kemudian pakaian, jubah. 4 kebutuhan pokok. Tetapi dengan kondisi saat ini dulu kan Bante kan jalan kaki kan kemana-mana ya. Mungkin lebih simpel. Kalau sekarang kan Bante butuh banyak hal. Di beberapa biku juga bertanggung jawab untuk mengelola vihara misalnya. Ya,
misalnya mesti bayar listrik, bayar air, bayar karyawan, ya kan nggak bisa bayar listrik dengan jubah kan, nggak bisa bayar karyawan dengan makanan aja. Kadang-kadang memang realitas sekarang memang dibutuhkan dana untuk apapun renovasi dan seterusnya. Cuman memang ada beberapa di aturan kebikuan atau beberapa biku, ya tergantung lihat juga mazhabnya apa ya, atau kelompok bikunya berbeda-beda. Memang ada biku yang memang tidak boleh langsung kita berikan dana kepada dia, tapi kita bisa berikan kepada dayakannya, misalnya kan, karena beberapa aturan sangga memang tidak bisa menerima langsung. Oke, jadi itu kita harus pahami juga. Banyak yang harus kita tanyakan dulu, karena anggota sangha juga beda-beda ya. Ada yang tidak boleh makan makhluk bernyawa, kita harus tanyakan, ya kan? Kemudian ada yang berdana, ketika berdana harus dengan aturan seperti apa, kita harus tanyakan. Dan kita tanyakan apakah mereka boleh menerima dana dalam bentuk dana, uang atau tidak, kita tanyakan aja. Karena kalau umpamanya ada beberapa biku memang tidak boleh, tetapi ada juga yang boleh, tidak semuanya, tidak pukul rata. Jadi di sini kita harus belajar memahami bahwa anggota sangha juga banyak sekali tradisinya yang berbeda-beda. Memang ada beberapa yang tidak boleh, ya kita jangan paksain. Ya, atau misalnya kita tanyakan, kemudian oke, tidak boleh langsung, tapi boleh nggak kita berikan kepada dayakannya, supaya untuk ongkos jalan kan? Karena biku juga kadang-kadang naik Grab, naik kendaraan umum gitu loh. Ya agak sulit kan dengan baca, saya beli tiket dengan bacain bayarnya pakai baca doa, kan sulit juga gitu kan? Jadi ada beberapa hal yang kita harus pahami. Sama dengan dana makan kepada para biku. Ada biku-biku yang memang ketat sekali, setelah lewat jam makan ya mereka nggak akan makan lagi. Ada beberapa biku yang sangat ketat, kalau tidak diberikan ya dia tidak bisa makan. Ketika mereka naik kereta api atau naik kendaraan umum gitu ya, sampai ke jam makan tidak ada yang berdana makan kepada mereka, mereka puasa 1 hari itu full gitu. Mau sakit mau apa no problem, itu vinaya. Sampai besoknya juga. Nah kita harus pahami itu, belajar ya. Bahkan kepada teman-teman misalnya saya sering katakan, tanyakan, karena kesehatan biku juga seringkali berbeda-beda. Ada yang biku yang kena penyakit tertentu, tidak boleh makanan ini, makanan itu. Tidak cukup niat baik dan kemudian, saya biku kayaknya enak, gua masakin yang enak-enak deh. Ada biku-biku tertentu yang tidak makan makanan tertentu, kita tanyakan boleh kok. Ya, boleh. Bante, saya mau berdana ini layak atau tidak? Karena jangan sampai dana Anda juga tidak layak dimakan kan? Karena pada akhirnya kan kita juga, walaupun para biku seringkali menerima apapun, tetapi kita sebagai umat juga harus bijaksana ya. Dan kita boleh melihat biku ini beda-beda ya. Tidak semuanya, jangan generalisir ya. Jadi ada yang memang tidak langsung menerima uang, ada. Tapi tidak semua. Ya, kita harus lihat dulu biku mana. Kira-kira begitu ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oke, ya. Jadi kalau udah cukup, saya tutup ya. Ini 2 hari lagi sifat cai. Ya, jadi semuanya angpau nala ya, gitu kan ya. Ya, bagi anak-anak ini happy. Bagi emaknya udah sibuk. ATM ada nggak ini? Ya, ya gitu ya. Masih ingat, kayaknya pengen lagi kecil lagi ya. Dulu kecil pengen cepet-cepet gede, sekarang udah gede pengen kecil lagi ya, supaya bisa terima angpau ya. Gitu. Sekarang udah kasih angpau ya. Kalau dulu terima angpau. Oke, jadi cerita kita hari ini adalah belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih berkembang, lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia di masa depan. Ya, lebih kaya dengan cara memupuk dari sekarang. Ya, di masa lampau kita sudah berbuat baik, oke lanjutkan. Ada yang tidak baik, kita hentikan, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik yang mendukung kehidupan kita menjadi lebih baik di masa depan ya, Bapak Ibu teman-teman. Ya, semoga kita semua maju di dalam Dharma, semoga kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.